dari pertama sehingga kita pada minggu sengsara yang ketujuh. Mulai dari minggu sengsara yang ketiga kita membaca bacaan dari Injil Markus pasal 14. Dan minggu kemarin kita baca Markus pasal 14 ayat 32 hingga 42, dan minggu ini kita melompat ke ayat 66 hingga ayatnya 72. Kali kita Papua memberikan judul kasih Kristus memulihkan kegagalan iman. Karena pada prinsipnya seorang tidak pernah terlepas dari kegagalan. Kegagalan bisa terjadi baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, tempat pekerjaan, dan juga dalam pelayanan kepada Tuhan. Keterbatasan kita seringkali menyeret kita kepada kegagalan, sebab manusia punya sifat yang terbatas, sebab manusia tidak sempurna dalam segala hal. Banyak janji, tetapi kenyataan menyeret kita pada situasi tertentu, membuat kesetiaan itu jadi hilang, dan membuat komitmen kita menjadi renggang, dan pada akhirnya kita gagal. Siapakah yang tidak pernah gagal? Saya pernah gagal, dan Bapak Ibu pun juga pernah gagal. Sebelum kita sampai pada serabi atau halaman imam besar ayat 66, kita harus kembali ke pembacaan kita minggu lalu supaya pembacaan ini menyambung. Yesus bergumul bersama dengan teman-temannya di Taman Getsemani yang kita baca minggu lalu dari ayat 32 hingga 42. Yesus bergumul dalam maut dan berserah kepada kehendak Bapa. Petrus yang baru saja sombong berkata tidak akan menyangkal Yesus, justru tertidur pada saat Yesus meminta pertolongan Petrus dan teman-temannya untuk berdoa. Perkataan Yesus kepada murid-muridnya, ketiga muridnya, berjaga-jagalah dan berdoa masih karena jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus Petrus sedang mengikuti jalannya persidangan itu, datanglah seorang perempuan yang dianggap rendah secara sosial saat itu dan berkata kepada Petrus, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Ketika kita hidup di panggung drama hidup kita, seringkali kita yang pakai kostum agama dalam jabatan kita sebagai apapun, baik itu pendeta, majelis jemaat, dan pelayan khusus, tidak cukup kuat untuk menutupi ketakutan kemanusiaan kita. Sebagai pelayan, kita sering menjadi perisai yang palsu. Kadang kita merasa diri setia saat berada di panggung kerohanian, tetapi pada akhirnya kita juga bisa jatuh seperti Petrus. Jabatan gereja tidak otomatis membuat kita kebal terhadap iman. Saya dan Bapak Ibu sering menyangkal sebagai pelayan Tuhan. Kita sering berkata, aku tidak kenal dia, melalui tindakan kita, melalui sikap kita dalam kehidupan kita. Kita mengamankan posisi atau nama baik kita di hadapan manusia tanpa memikirkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita lebih takut kehilangan rasa hormat dari jemaat daripada kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Dunia seringkali melihat kita dan kenal kita sebagai orang-orang Kristen dari logat kita atau cara hidup kita.
Tapi Tuhan punya cara unik untuk menebus kerasnya hati kita, agar kita mengingat kembali jati diri kita yang sebenarnya sebagai pengikut Kristus. Ingat bahwa Yesus memulihkan Petrus secara khusus. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, disitulah Yesus memulihkan Petrus. Mungkin kita merasa bahwa telah menyangkal Tuhan melalui perbuatan, kita menginjak-injak kebenaran Tuhan, tetapi ingat, hanya Tuhan yang bisa memulihkan kita. Pengakuan iman timbul salut dari diri Yesus, sama dengan kita yang pernah mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Tetapi pengalaman hidup mengajar kita bahwa banyak kali kita lemah. Kita tidak berdaya menghadapi momentum yang keras, momentum yang menuntut tanggung jawab untuk setia pada pengakuan iman dan lebih menyelamatkan diri sendiri sambil menolak Yesus dengan alasan-alasan yang benar-benar masuk akal. Iman itu ada di dalam hati itu, tetapi pengalaman hidup adalah tempat iman bertumbuh. Pengalaman hidup adalah tempat iman berakar, dan pengalaman hidup adalah tempat untuk kita bertambah teguh. Bicara iman telah sama dengan melakukan iman, karena ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita adalah murid Yesus. Sebagai murid Yesus, kita wajib melakukan semua perintah Yesus serta meneladani hidupnya, sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini juga 1 Petrus pasal 2 ayat 21 bilang, sebab untuk itulah kamu telah dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu. Sebab firman-Nya dalam Lukas 9 ayat 23 bilang begini, jika seorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri dan memikul salib adalah syarat mutlak yang harus dijalankan oleh kita sebagai pengikut Kristus. Tidak mudah, lemah dan panjang, pantang menyerah. Karena itu, mari kita izinkan Yesus untuk hadir dalam setiap kehidupan kita. Mari supaya kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di setiap hati kita, supaya membuang kehidupan kita yang fana dan kita dipuji dengan kemurnian. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, untuk mengikut Yesus, kita pun harus memiliki integritas dan jangan sampai ada kepura-puraan. Tidak ada kata setengah-setengah atau suam-suam kuku, karena Wahyu bilang dalam Wahyu 3 ayat 16, sebab kalau kamu suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Ada harga yang harus kita bayar
selamat, serta Roh Kudus yang memimpin kepada kebenaran dan hidup yang kekal. Pertanyaan kedua, apakah saudara percaya dan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dan hidup kudus serta mengasihi Allah dan sesama manusia? Pertanyaan ketiga, apakah saudara percaya dan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa sebagai anggota gereja Kristen Injili di Tanah Papua, saudara hendak setia dalam firman dan sakramen, bertekun dalam doa dan pembacaan Alkitab, serta terlibat dalam seluruh pelayanan gereja? Apakah jawabmu? Adolfina Yohana Jodlevi. Apakah jawabmu? Isabella Indorani Ramadi. Apakah jawabmu? Michelle Sordi. Apakah jawabmu? Aprilia Leli Idorwadi. Apakah jawabmu? Agnesi Lili Samber. Apakah jawabmu? Christine Angela Irene. Apakah jawabmu? Mona Desita Rante. Apakah jawabmu? Amelia Angelina Marini Ramat. Apakah jawabmu? Deborah Wanggari. Apakah jawabmu? Yani Gabriela Ramat. Apakah jawabmu? Pascalina Hendrika Jitmal. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Pitornella Rosdiana Sander. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Kelly Kabian. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Glorio Yosua Ayomi. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Jeffrey Haryanto Danu. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Edward Samuel Lunaki. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Alfredo Yoga Pratama Wian. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Ishak Samuel Wopali. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Yohanes Moses Mamorangua Ramat. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Antoneta Sace Indewar. Apakah jawabmu? Naila Anggraini Ramat. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jemaat telah mendengar pengakuan mereka. Kita menyanyi bersama nyanyian rohani nomor 81 ayat 1 dan 3.
proses pembaptisan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau telah memanggil anak-anak ini untuk masuk ke dalam persekutuan gereja Kristen di tanah Papua dan gereja. Karena itu kami hendak membaptis mereka supaya mereka menjadi bagian dari persekutuan umat secara kedalam. Terima kasih Tuhan, berkati mereka dan hidup mereka bersama dengan orang tua mereka dalam hidup ini dan masa depan. Amin. Atas dasar pengakuanmu, saya atas nama Gereja Kristen Injili di Tanah Papua membaptis Yani Gabriela Ramar dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Atas dasar pengakuanmu, saya membaptis Deborah Wanggai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Di atas alas pembaptisanmu dan pengakuan yang saudara-saudari ucapkan ini, maka bersama-sama dalam persekutuan gereja Kristus, saya menentukan saudara-saudari menjadi anggota siji gereja Kristen Injili di Tanah Papua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat siapkan nyanyian rohani 128 ayat 1 hingga 3. Jemaat nyanyikan sesudah pemberkatan. Kasih karunia yang bersumber dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Nyanyian rohani 128 ayat 1 hingga 3. Biarkan Tuhan menyertai.
lagi ku berkata tentang kebaikan-Mu Tuhan, tidak terhitung yang Kau beri. Bapa, sungguh